Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Fevi Liawati dari Universitas Islam Blitar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan menjelajahi Taman Rekreasi Kebon Rojo atau sering disebut sebagai Bon Rojo. Selamat menikmati videonya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai perjalanan dari Universitas Islam Blitar menuju Taman Rekreasi Kebon Rojo. Dari kampus, kita bergerak ke arah barat atau Jalan Imam Bonjol ke selatan sampai pertigaan lampu merah belok ke kanan atau barat menuju ke Jalan Ahmad Yani. Lurus hingga menemui lampu merah perempatan Pantung Bung Karno. Setelah itu ke arah utara atau belok kanan menuju Jalan Diponegoro. Lurus sejauh kurang lebih 350 meter, tibalah di Kebon Rojo di barat jalan. Yuk sekarang kita langsung saja masuk dan melihat seperti apa suasananya. Jadi untuk masuk ke tempat wisata Bon Rojo itu tidak dikenakan biaya tambahan. Kita hanya cukup membayar parkir saja. Dan untuk biaya parkir untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000-Rp3.000, untuk kendaraan roda 4 Rp5.000 dan untuk bus dikenakan biaya parkir sebesar Rp18.000-Rp20.000. Begitu masuk ke area taman, yang pertama kali menarik perhatianku adalah banyaknya penjual makanan dan minuman di sekitar sini. Jadi, kalau teman-teman berkunjung ke Kebon Rojo, nggak perlu khawatir kalau lapar karena ada banyak pilihan jajanan yang bisa dicoba. Nah teman-teman, selain terkenal dengan aneka jajanannya, Bon Rojo juga memiliki suasana yang sangat asri dan rindang. Banyak pepohonan yang membuat udara di sini terasa sejuk, sehingga cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas yang bisa digunakan pengunjung, seperti ayunan, tempat duduk yang nyaman untuk bersantai, dan beberapa gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat sambil menikmati suasana taman. Oh iya, di sini juga ada rumah kompos berbentuk buah apel yang unik dan menarik. Jadi, selain menjadi tempat rekreasi, Bon Rojo juga menjadi tempat yang cocok untuk belajar sekaligus menikmati suasana alam yang nyaman. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling menarik di Bon Rojo. Di
Di area ini kita bisa melihat berbagai jenis satwa yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Salah satunya adalah burung kakak tua jambul kuning yang memiliki ciri khas jambul berwarna kuning dan penampilan yang sangat menarik. Selain itu, ada juga iguana yang dipelihara di kawasan ini. Reptil ini menjadi salah satu satwa yang cukup menarik perhatian pengunjung karena bentuknya yang unik. Selanjutnya, kita bisa melihat rusa yang menjadi salah satu ikon Taman Rekreasi Kebonrojo. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan rusa dengan memberikan makan secara langsung. Pakan untuk rusa dapat dibeli dengan biaya sebesar Rp2.000 per porsi. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat berbagai jenis unggas, mulai dari merak yang terkenal dengan keindahan bulunya, burung nuri dengan warna-warni yang mencolok, hingga burung unta yang merupakan jenis unggas terbesar di dunia. Selain berbagai jenis burung, kawasan ini juga menjadi rumah bagi beberapa satwa lain yang dapat dilihat oleh para pengunjung. Dengan adanya beragam satwa tersebut, Taman Rekreasi Kebonrojo menjadi tempat yang cocok untuk rekreasi sekaligus mengenal berbagai jenis hewan secara lebih dekat. Nah, selain area satwa, di Taman Rekreasi Kebonrojo ini juga terdapat berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai. Di beberapa titik taman tersedia tempat duduk dan gazebo yang nyaman, jadi pengunjung bisa duduk sambil menikmati suasana taman yang rindang dan sejuk. Selain itu, ada juga berbagai spot foto yang menarik seperti patung-patung hewan dan juga beberapa patung dinosaurus yang cukup mencuri perhatian. Spot-spot ini juga sering dijadikan tempat favorit pengunjung untuk berfoto dan mengabadikan momen saat berada di Bonrojo. Nah teman-teman, sebelumnya saya juga sudah sedikit menyinggung tentang area bermain yang ada di Bonrojo ini. Di sini yang jelas sudah pasti ada ayunan dan juga tungkit yang bisa digunakan untuk bersantai, terutama untuk anak-anak maupun pengunjung yang datang bersama keluarganya. Selain itu, di Taman Rekreasi Kebonrojo juga terdapat berbagai wahana outbound seperti Flying Fox yang biasanya dibuka khusus di hari libur saja. Wahana ini tentunya menambah keseruan bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas yang lebih menantang selain sekedar bersantai di taman saja. Nah, di Bonrojo ini juga sudah tersedia toilet untuk pengunjung, jadi tidak perlu khawatir kalau berlama-lama di sini. Terus juga terdapat tempat parkir. Oh iya, untuk tempat sholatnya di sekitar sini juga ada mahasiswa haji yang lokasinya tidak jauh dari taman. Nah, di Bonrojo ini juga ada penyewaan mobil-mobilan listrik dan sepeda listrik. Jadi, kita bisa keliling taman sambil naik mobil kecil ini. Dan untuk harga sewanya sekitar 10-20 ribu per sesi. Lumayan terjangkau dan seru banget, apalagi kalau bareng keluarga kita. Di Taman Rekreasi Kebonrojo ini juga terdapat beberapa papan informasi yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada papan informasi mengenai jenis-jenis tanaman yang ada di area taman ini. Jadi, kita bisa tahu nama dan jenis tumbuhan yang ada di sini. Kemudian, di area satwa juga ada papan informasi yang menjelaskan nama serta asal hewan-hewan yang ada. Jadi, pengunjung bisa lebih mengenal satwa yang dilihat. Selain itu, terdapat juga papan peringatan seperti larangan merokok di area taman, supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk semua pengunjung. Nah teman-teman, itu tadi perjalanan singkat kita di Taman Rekreasi Kebonrojo atau Bonrojo. Tempat ini menurut saya sangat menarik, karena selain gratis, lokasinya juga strategis di pusat kota dan mudah dijangkau. Di sini kita bisa lihat banyak hal, mulai dari suasana taman yang asri, berbagai fasilitas seperti tempat duduk, gazebo, spot foto, sampai rumah kompos yang berbentuk apel. Selain itu, juga ada area satwa dan beberapa wahana yang membuat tempat ini cocok untuk rekreasi sekaligus edukasi. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti area parkir yang kadang cukup padat karena masih di bahu jalan, dan juga waktu kunjung yang hanya sampai sore hari. Jadi, kalau mau datang ke sini, lebih enaknya itu di pagi hari supaya suasana masih sejuk dan belum terlalu ramai.
Oke teman-teman, mungkin itu saja video eksplorasi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.